Kata santri, Pak Ganjar itu. Mas, Pak Ganjar itu dekat sama ulama. Mas, Pak Ganjar itu? Pak Ganjar itu orangnya religius dan teguh. Mas, Ya, Pak Ganjar itu? Pak Ganjar itu idolanya para santri. Forum Silaturahim Kiai Kampung seluruh Indonesia mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kabeh uang kepingin sugih, lanang wedok padha nyambut gawe. Budal isuk mulih sore, perkara salat saenake dhewe. Beliau adalah orang yang humble, low profile, bermasyarakat, rakyat, komunikatif, dan juga dekat dengan para ulama. 2024 Ganjar presidennya. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Dia sebagai gubernur, dia juga kerap memberikan santunan ke korban bencana dan kaum duafa. Ganjar juga sering menghabiskan waktunya untuk berdialog dan berbagi ilmu dengan para alim ulama untuk terciptanya toleransi beragama. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar kecil tumbuh dengan pendidikan agama yang diajarkan oleh sang ibu, Suparni, dan nilai kejujuran yang dilatih sang ayah, Pamuji, yang merupakan seorang polisi. Anak kelima dari 6 bersaudara ini bersekolah di SD dan SMP di Kutuarjo, di mana tempat sang ayah ditugaskan. Setelah tamat SMP, Ganjar melanjutkan pendidikannya di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Saat akan lulus SMA, sang ayah pensiun dari kedinasan Polri untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga Ganjar, membantu keluarganya dengan berjualan bensin di pinggir jalan dan membuka warung kelontong. Setelah tamat SMA di Yogyakarta, ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, mengambil Fakultas Hukum, dan melanjutkan kuliahnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Semasa kuliah, Ganjar merupakan mahasiswa yang aktif. Ia melibatkan diri dalam gairah aktivitas organisasi kampus dengan bergelut di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Gadjah Mada. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh yang sedang menjalankan KKN di Temanggung. Lalu dinikahinya pada tahun 1999. Siti Atikoh merupakan cucu dari Mbah Hisham Abdul Karim. Sang kakek dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dihormati. Sosok ulama ini juga merupakan pejuang kemerdekaan dan inspirator bangsa, serta pendiri dari Pondok Pesantren Kalijanan Purbalingga, sekaligus seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama. Kepiawannya di semua bidang serta dukungan dari sang istri dan anak semata wayangnya yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar membuat Ganjar dikenal sebagai sosok gubernur yang berani, tegas, dan peduli kepada masyarakat. Di umur 45 tahun, dirinya berhasil terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai dengan 2018. Dan di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menyabet beragam prestasi dan penghargaan. Segudang prestasi itulah yang membuat masyarakat Jawa Tengah semakin yakin mendorong Ganjar Pranowo untuk melanjutkan amanahnya menjadi Gubernur Jawa Tengah hingga 2 periode. Di masa kepemimpinan Ganjar periode kedua, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai garda terdepan, Ganjar Pranowo melakukan inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB yang dinamakan Jogo Tonggo, yang berarti jaga tetangga.
Program ini telah mendapatkan apresiasi dari lembaga dan pemerintah, sehingga melalui Jogotongo dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sosok yang sangat gemar bersepeda ini juga sangat peduli pada dunia pendidikan dengan mendirikan program SMK Boarding School dan sekolah virtual yang dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti pengadaan SPP, fasilitas dan asrama secara gratis. Tak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan para tenaga pendidik dengan memberikan insentif sesuai standar UMK masing-masing kabupaten atau kota. Gubernur yang suka kulineran ini juga dengan tegas mengajak semua pihak memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Ganjar mengajak seluruh kepala desa membentuk sistem keamanan lingkungan melalui Gardu Merah Putih sebagai pusat keamanan desa, sehingga masyarakatnya merasa aman dan nyaman tanpa takut ancaman. Di bidang infrastruktur, Ganjar mendorong percepatan pembangunan di Jawa Tengah guna untuk memfasilitasi masyarakatnya, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat kebudayaan, pusat hiburan, transportasi umum, sampai renovasi bandara. Sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Sampai saat ini, Ganjar sudah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 931.000 dan juga memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi keluarga yang sesuai kriteria tidak mampu. Ganjar Pranowo juga meluncurkan Kartu Jateng Sejahtera, yakni bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin non-produktif yang belum tersentuh program bantuan dari pemerintah senilai 250.000 per bulan. Berkat tangan dingin Ganjar, Jawa Tengah berhasil bangkit dari angka kemiskinan. Ia membuat terobosan dengan program Lapak Ganjar, yakni ruang promosi gratis bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan akun pribadi Ganjar itu sendiri, agar para pelaku UMKM bisa dikenal lebih luas. Tidak sampai di situ, Ganjar juga meluncurkan ruang kolaborasi yang bertajuk Heterospace guna mendukung UMKM dan koperasi untuk dapat memberi akses dan ruang belajar berkembang tanpa batas bagi UMKM maupun startup bisnis. Melalui program-program tersebut, Ganjar Pranowo juga dinilai sebagai pemimpin yang peduli dan tanggap dalam menangani permasalahan-permasalahan di Jawa Tengah. Tak heran, Ganjar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau PAPDESI. Semua hal yang dilakukan